Sampai dia lupa kepada akidah al-wala wal bara. Sampai dia cinta kepada orang kafir, nggak boleh dalam Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk, mari kita ngobrol. Yuk, mari kita ngopi, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Akan membahas Bahkan pertandingan sepak bola habis sudah waktunya. Kadang-kadang sampai dia lupa kepada akidah al-wala wal bara. Sampai dia cinta kepada orang kafir, nggak boleh dalam Islam. cinta kepada orang kafir tidak boleh dalam Islam. Sampai dia membela orang kafir, pemain bola orang kafir, nggak boleh dalam Islam. Membela pemain sepak bola, membela orang kafir tidak boleh dalam Islam, kata beliau, teman-teman. Di mana akidah al-wala wal bara? Di mana akidah al-wala wal bara? Wala, cinta hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Bara, kita wajib berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang munafik dan pelaku-pelaku maksiat. Kita wajib terlepas dari mereka. Bukan cinta kepada pemain-pemain kafir, nggak boleh. Orang yang beriman, makanya nggak hilang akidah wala wal bara dalam tontonan itu. Makanya harus diperhatikan itu. Bagaimana teman-teman? Nyelekit nggak? Ya, bagi mereka yang memang di dalam dirinya ya sudah tertanam akan dalam kutip fobia terhadap agama sendiri ya. Fobia di sini maksudnya anti terhadap yang syar'i lah gitu ya. Agama mah nggak usah eksklusif banget, nggak usah kaku banget ya, nggak usah kolot banget ya. Agama Sebenarnya bukan nyelukit Bang, tapi ada yang aneh gitu loh Bang. Ada yang aneh. Soalnya setiap fatwa beliau ini secara khusus umumnya ustadz-ustadz salafi enggak nyelekit. Ada yang aneh. Soalnya kebanyakan fatwa mereka itu hanya satu arah, gitu loh. Hanya satu arah saja. Satu arah. Fatwanya satu arah. Padahal di situ ada lagi fatwa yang lain. Pasti mereka tidak menyampaikan, lalu menyampaikan apa yang dianggap mereka, menurut mereka paling benar, lalu menyalahkan pendapat yang lain atau meniadakan pendapat yang lain. Poinnya di situ, bukan masalah nyelkit atau fobia tentang hukum syar'i, bukan. Tapi kalian membatasi hukum syar'i itu sendiri menjadi sempit, gitu loh. Membatasi. Kalian sendiri, bos ya, yang membatasi sendiri. Kalian yang membatasi hukum itu menjadi sempit, menjadi hukum versi yang kalian yakini saja, versi yang kalian anggap benar saja. Sehingga menyalahkan pendapat yang lain atau menyembunyikan pendapat yang lain. Nah, intinya di situ, Bang. Yang terlahir itu. Yang terlahir itu. Soalnya insya Allah tahu kalau saya dijawab hukum perbedaan insya Allah lah ya. Kita husnudon. Ya kadang kami suudon kayaknya nggak tahu deh kayaknya dia. Kayaknya YouTuber ini juga tahu. Ya nggak tahu. Nggak tahu loh dia. Mas santai aja ya. Agama mah nggak usah eksklusif banget ya, nggak usah serius banget. Biasa aja kali. Bukan gitu kalimatnya yang tepat itu. Eksklusif di sini kalian hanya menyempitkan hukum menjadi satu pendapat versi kalian, ya kan? Sedangkan maksudnya tidak eksklusif di sini, nggak kaku di sini. Maksudnya agama nggak kaku itu apa? Banyak perbedaan di antara para ulama, gitu loh. Semuanya memahami hadis, semua memahami ayat Al-Quran, gitu. Semuanya berlandaskan ulama as-salafus soleh. Kan begitu, Bos? Nah, semuanya gitu. Itu namanya agama gak sempit. Agama gak eksklusif. Begitu, Bang. Ini lebih jujur sebenarnya kalian yang berdusta atas nama agama. Padahal kalian hanyalah manhaj yang menyempitkan suatu hukum itu menjadi eksklusif versi kalian saja. Ya kan? Yang enggak versi kalian itu ditenggelamkan. Kemudian terciptalah narasi yang enggak sepaham dengan kalian itu bukan Islam. Di Islam itu begini. Nah, itu rata-rata kan narasi kan gitu. Di Islam itu begini. Bukan, di Islam nggak kayak kalian. Di Islam itu luas pendapatnya. Hanya saja kalian memegang satu pendapat, kemudian di Islam itu begini. Nggak kayak gitu. Wah, nah, kalau gini bos ya kan, sedikit nanti para pengikut. Ya bukan masalah sedikitnya. Umatnya yang jadi bodoh. Umat jadi bodoh, terutama umat Wahabi ini, karena berpegang pada satu pendapat dan menyalahkan atau meniadakan pendapat yang lain, maka umatnya jadi bodoh, sehingga ya kan? Akan menjadi intoleran nanti. Iya, intoleran, dan kalian akan hidup di manhaj yang eksklusif seperti hidup di dalam satu tempurung yang kalian itu nggak boleh keluar dari tempurung itu, padahal di luar tempurung itu sangat luas sekali perbedaan itu.
Nah, makanya yang paham dengan perbedaan itu sangat santai hidupnya. Karena apa? Paham perbedaan. Oh, ini berbeda sebenarnya, santai saja. Tapi kalian yang nggak paham dengan perbedaan itu, kalian akan kaku. Menganggap yang berbeda dengan kalian itu sudah bukan hukum Islam. Begitu. Waduh, ini bahaya ini. Ya kok ya. Bahaya. Bahaya. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Nggak usah kayak gitu beragama, ribet amat dalam beragama. Teman-teman, bagi kalian yang masih memiliki pola pikir seperti ini ya, pikiran seperti ini di dalam diri kalian, pasti kalian akan langsung menyimpulkan dakwah beliau itu keras dan mencermati. Nggak keras, ngotot. Ngotot bahwasanya pendapat kalian itu bahwasanya satu pendapat yang kalian pegang itu benar dan pendapat yang lain salah. Si Kimi nggak pernah mengatakan mereka keras, ngotot. Mereka tuh selalu ngotot, merasa paling benar, kemudian entah tidak tahu karena bodoh, entah sengaja menyembunyikan hukum-hukum yang berbeda di antara ulama itu. Begitu. Ngotot terus Iya, ngotot. Coba menerima perbedaan, insya Allah lebih nyaman gitu. Ya, gitu. caranya menerima bagaimana? Belajar dulu lah. Belajar perbedaan pendapat. Jangan menyembunyikan. Begitu. Ajari ajari umatnya itu oleh Ustaz Wabi. Ajari perbedaan. Nggak pernah. Iya. Diajari perbedaan nggak pernah. Iya, coba diajari perbedaan. Kan setiap di dunia itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Pasti ada perbedaan. Coba menerima, insya Allah akan itu. Ya nggak nerima, nggak diajari perbedaan. Perbedaan pendapat nggak diajari. Paling yang diajari musik itu. Musik ini berbeda pendapat. Nah, gitu. Itu pun karena apa? Mereka menganggap yang membolehkan musik ini sangat lemah. Kayak itu intinya. Ya, sepak bola memang itu pada dasarnya memang melalaikan kan, dan kita harus akui itu teman-teman. Kita harus akui itu bahwa sepak bola itu melalaikan kita dari segi waktu, dari segi jam sholat, pasti itu melalaikan ya. Nggak ada tuh ceritanya kita nonton bareng sambil zikir kepada Allah, kan nggak ada seperti itu. Bukan nggak ada bang, tapi Anda nggak tahu hati orang itu. Di antara penonton ribuan atau ratusan ribu di stadion itu, Anda secara klaim sepihak sudah memukul rata. Tidak ada satu orang pun di stadion itu yang berzikir di dalam hatinya. Tidak ada. Anda itu sudah fitnah sebenarnya. Anda memfitnah. Dari mana Anda tahu hati seseorang ketika menonton sambil berzikir? Atau seseorang ketika melihat permainan siapa, umpamanya Cristiano Ronaldo, ya Allah, bagus banget. Nah, itu kan berzikir bang ya. Dari mana Anda tahu bahwasanya tidak ada zikir sama sekali di situ? Oke, ini sudah menunjukkan bahwasanya Anda selalu menghakimi apa menurut si pikiran Anda saja, tapi tidak mengkaji lebih dalam. Pasti cenderung dia lebih kepada dominannya untuk melalaikan kita dari mengingat Allah dan secara umum mengingat. Kalau dominan iya, kalau dominan. Oke, kita lihat aja bang ya. Ini hukum bermain sepak bola atau olahraga yang lain menurut Darul Ifta ya, Mesir, Darul Ifta Misri ya. Kita langsung saja. Al-jawab. Ya juzu mumarasatu la'bati kurratil qadami wa musyahadatuha wa tasji'ul farqi biha wa dhalika bi syarti mura'ati dhawabiti wallati yajma'uha dhawabitun amun wa huwa alla yashabuha manhiyun anhu wa kana dhalika mundhabitun bil adabi syar'iyyah. Langsung ke bawah bos biar nggak lama-lama. Kama la yajuzu ayushibaha fahsyun au sababun au ta'assubun mamqutun. Intinya olahraga semacam itu boleh bang. Menyaksikan boleh, mendukung itu boleh. Intinya selama tidak melanggar aturan-aturan syariat seperti membuka aurat, bang. Di sini bang olahraganya bang. Kemudian makian-makian kotor itu memang secara umum memang nggak boleh, itu loh. Nonton bola cuma pakai tank top kan nggak boleh bang. Nonton bola Anda cuma pakai celana dalam nggak boleh bang. Ya kan? Nonton bola Anda sambil toksit nggak boleh bang. Nonton bola Anda sambil acungkan jari tengah nggak boleh bang. Ya kan? Nonton bola sambil munggah pantat joget-joget nggak boleh itu bang. Itu secara umum sudah hukum Islam memang nggak boleh. Cuma untuk permainan mendukung sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh FIFA atau tidak melanggar syariat bos, itu sah-sah saja, tidak apa-apa bang. Nggak apa-apa loh. Termasuk Imam Ghazali memperbolehkan bang. Imam Ghazali memperbolehkan. Jika kalian sudah penat, capek, ya silahkan Refreshing dengan olahraga. Yang suka memanah dengan dalil sunnah Nabi ya silahkan memanah.
ya kan? Yang suka sparring ya silahkan sparring, yang suka renang ya suka renang silahkan, yang berkuda silahkan, sepak bola juga silahkan, kan begitu kan? Nggak apa-apa. Yang penting Menonton juga nggak apa-apa. iya, yang penting refreshingnya itu yang berfaedah, bermanfaat, Iya. baik secara bermanfaat untuk akal, pikiran atau jasmani. Bahkan catur nggak apa-apa untuk mencerdaskan otak, nggak apa-apa bang. Nah, untuk menyemangati, bagaimana cara mengefan untuk menyemangati? Ulama memakai hadis ini bang untuk memperbolehkan fans itu, untuk memperbolehkan fans mengefan atau menyemangati, ya, atau jadi pemandu sorak lah, atau jadi tim hore nggak apa-apa. Ya, pakai hadis ini. Urmu bani Ismail, fa in abakum kana ramiyan. Urmu wa ana ma'a bani fulan. Ya kan? Ini Nabi Muhammad. Tembaklah Bani Ismail. Sesungguhnya ayah kalian itu pemanah. Bos ya. Urmu wa ana ma'a bani fulan. Tembaklah dan aku mendukung kelompok tertentu. Oh. Kelompok ya ini, kelompok Bani fulan ini, Bos. Berarti ngefans Mas ya. Nabi mendukung. Kemudian qala fa amsaka ahadul fariqaini bi aidihim. Kemudian salah satu kelompok itu tidak menembak, Bos. Tidak menembak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malakum la tarmun?" Kenapa kalian enggak menembak? Qalu, maka kelompok sahabat ini menjawab, "Kaifa narmi wa anta ma'hum?" Bagaimana saya mau menembak sedangkan Anda mendukung mereka? Sahabat sungkan, nggak berani menembak, Bos. Karena Rasulullah mendukung mereka. Kelompok situ ya. Iya, kelompok satunya lagi, ya kan? Jadi sahabat ini, waduh, mereka didukung Rasulullah. Kalau kita menembak ini sama saja kita melawan Rasulullah, kan begitu, Bos. Jadi sahabat ini nggak berani menembak. Kemudian karena seperti itu, maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Urmu wa ana ma'akum kullukum." Tembak saja. Aku mendukung kalian semua lah. Setelah itu, karena didukung juga oleh Nabi, tembak lah. Begitu, teman-teman. Jadi dukung-mendukung ini nggak masalah, teman-teman. Ya. Nggak masalah. Oke. Apa ya, sewajarnya. Iya. Tidak hal kepada penyemangat kan, Bos? Penyemangat. Penyemangat. Tidak apa ya, tidak di luar jalur. Nggak keluar jalur syariat. Kalau alasannya lupa mengingat Allah atau menyia-nyiakan waktu, itu sudah level yang tinggi, Pak. Kalau Anda berkomentar seperti itu, Anda nggak main YouTube, Pak. Anda hanya duduk di dalam kamar atau di dalam kholwat, di dalam gua, zikir terus. Itu baru alasan karena menyanyiakan waktu, melalaikan kita kepada Allah. Itu omongannya masuk akal jika orangnya seperti itu. Jika orangnya masih suka main YouTube, scroll, ya, Bos ya. Iya. Masih suka menghakimi orang, ya, Bos ya, menyalahkan orang, menyesatkan orang, nggak level bicara kayak gitu. Nggak level. Selevel Ustaz Jawas yang suka menyalahkan orang, itu sudah menyanyiakan waktunya untuk lalai kepada Allah. Ustaz Yazid ngomong gitu, boleh menyanyiakan waktu bukan Allah, main sepak bola apa itu, kan begitu, membuang-buang waktu. Itu posisinya kalau Ustaz Yazid sudah di dalam gua, kholwat sudah kayak Nabi itu loh, di dalam gua Hira kholwat, sedetik pun tidak ingin hatinya itu lalai dari mengingat Allah. Itu baru masuk akal. Nah, kalau sama-sama kayak gini, iya, masyarakat umum lah ya. Orang kafir nggak boleh dalam Islam. Sampai dia membela orang kafir, pemain bola orang kafir nggak boleh dalam Islam. Di mana akidah al-wala wal bara? Nah, kan teman-teman, sampai membela orang kafir, ya. Wala, cinta hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Bara, kita wajib berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang munafik dan pelaku-pelaku maksiat. Kita wajib melepas diri. Kita berlepas diri terhadap orang-orang kafir, orang munafik, dan pelaku-pelaku maksiat. Ya. Dan ini juga memang harus kita akui, memang benar adanya. Ya. Masa iya kita mau berteman dengan orang munafik? Masa iya kita mau berteman dengan pelaku maksiat? Ya, kan enggak. Setidaknya kita mendapat. Terus kalau orang munafik terus harus berteman dengan siapa, Bang? Terus orang yang maksiat berteman dengan siapa? Sama-sama maksiat. Terus kapan mereka tobatnya kalau kayak gitu, Bang? Gimana sih? Kalau semua orang iman kayak Anda, menutup diri, hanya mau berteman dengan orang-orang yang beriman saja, ya kan? Anda malah kena khitab, tanggung jawab. Anda akan ditanya oleh Allah, kemana kamu dulu waktu saudaramu itu bermaksiat, waktu saudaramu masih menjadi orang munafik, kemana kamu?
Oh, saya satu majelis saja ya Allah, sama orang-orang sama-sama beriman. Terus kewajiban dakwahnya apa kamu? Ya cukup di sosmed ini saja ya Allah. Iya kalau mereka melihat. Kalau nggak melihat, namanya orang munafik, orang maksiat, ya nggak suka channel-channel kayak kamu. Sukanya channel joget-joget. Nah, kenapa kamu nggak nyamperin? Nah, gitu. Karena saya dididik begitu sama ustadz saya. Ustadznya dipanggil cemplungin ke neraka. Misal ada dua orang ya, misal si muslim orangnya biasa saja ya, bukan terpandang, ekonominya juga ya biasa saja. Dan yang satunya orangnya ini tampan, bersih, putih, dan ekonominya juga bagus, tetapi kurangnya dia bukan Islam. Dan kita sebagai seorang muslim, mana yang harus kita dahulukan untuk menerima kebaikan kita? Ya tentu harus si muslim terlebih dahulu, baru kemudian si yang bukan muslim tadi. Udah jelas memang, jelas salah perumpamaan Anda ini. Perumpamaan antum ini salah. Qadarullah ya, ada dua orang yang lagi butuh bantuan kita nih ya, ingin pinjam duit, ya, pinjam dana dari kita. Yang satu ini adik kita sendiri, adik kandung. Yang satunya teman kita. Mana yang lebih kita dahulukan untuk kita pinjamkan duit? Ya, tentu adik kita pasti. Ya baru teman kita. Gimana, benar kan? Ya, apakah Anda setuju dengan? Benar, setuju. Cuma perumpamaan Anda kepada Al-Barok wal-wala itu. enggak, kepada ngefans pemain kafir ini keliru gitu loh. Logika Anda begini ini artinya. Umpamanya kita ada pemain ini harus disamakan. Tadi kan meminta bantuan. Ya, bos, meminta bantuan atau pinjam duit. Konteksnya sama-sama minjem duit. Kan gitu. Terus yang tadi ada orang kaya kafir, kaya non muslim, kemudian orang miskin tapi Islam. Yang dibantu siapa dulu? Yang harus yang kita perlakukan baik siapa dulu? Ya, sama-sama dalam konteks perlakuan baik. Berarti di sini Anda harus membandingkan. Umpamanya orang ngefans kepada Neymar atau Messi atau Cristiano Ronaldo, ya kan? Kemudian ada orang muslim, orang Islam, nggak ngapa-ngapain, bukan siapa-siapa. Ya pasti orang ini akan mencintai dia sebagai seorang muslim dan akan ngefans ini, tiga pemain ini sebagai pesepak bola handal. Masa iya kita mau ngefans tentang persepak bolaan kepada orang muslim yang ini? Orang nggak bisa apa-apa. Ya nggak mungkin. Jika Anda ingin umat Islam ini mencintai pesepak bola, maka di situ harus ada dulu pemain muslim sekali berdunia bagus, katakanlah Zidane muslim. Nah, maka ini yang didahulukan mana? Zidane dulu karena sama-sama pemain sepak bola. Begitu konteksnya. Untuk saat ini kan nggak ada mana yang muslim, gitu loh, pemain sepak bola dunia yang muslim yang jadi inspirasi dunia lah tentang persepak bolaan. Karena dia menginspirasi permainannya, kan begitu bos. Cara tacklingnya, skillnya, kan gitu. Keterampilannya. Nah, oke. Jika masih kurang kuat, oke, akan saya tampilkan. لأن الحب نوعان حب دنيوي وحب ديني. Ini untuk al-wala wal-barok ya. Menurut saya ini, masa Anda nggak kenal? Ini ulama Wahabi loh. Syekh Utsman Al-Khamis. Al-hubbu ada dua. Al-hubbu naw'ani. Hubbud dunya wa hubbud dini. Nah, ini dipisah ini, hubbud dunya dan hubbud dini, pisah. المحرم هو الحب الديني. الحب الديني هو الذي Yang diharamkan adalah hubbud dini. Cinta tentang masalah agamanya, melibatkan akidah. Oke. Masalah hubbud dunya. Bahkan di sini saya ini mengkiaskan Nabi Muhammad mencintai Abu Thalib yang notabene-nya non muslim, masih kafir. Kenapa? Itu hubbud dunya, bukan mencintai akidahnya Abi Thalib, tapi mencintai sebagai paman, karena pamannya ini yang selalu menolong beliau, membela beliau. Itu hubbud dunya termasuk hubbud musyarakah, fitijar, bos ya. Terus termasuk jika kerjasama dalam perdagangan, dia mencintai seseorang, artinya di sini mencintai, menyukai. Dia bisnisnya suka sama dia karena jujur atau apa, nggak masalah. Dia lebih tertarik kepada ini karena sudah terbukti, itu nggak masalah. Menurut Syekh Utsman Al-Khamis ini, bos ya, apapun lah, termasuk hubungan antara anak, jika anaknya kafir, kita tetap mencintai anak kita walaupun dia kafir. Jika tidak mencintai akidahnya, begitu aja apa orang yang sudah baik pada kita, kemudian kita mencintai dia dalam segi dunia, bukan tentang ad-dini, bukan tentang akidah. Bukan hanya Syekh Utsman Al-Khamis saja, ada lagi yang lain.
لا شوف، المحبة الجبلية والمحبة لدنيا تختلف عن المحبة لدينها. لا يجوز لك أن تحبهم لدينهم، إذا أحببت دينهم فتكفر. لا مش حب دين. ما أنا بقول لك المحبة الجبلية لا بأس بها، كالمتزوج ليه الحياة الدنيا؟ أي ما أنا بمثل لك، أنت راجل متعجل. قلت لك إذا واحد متزوج واحدة نصرانية دلوعة وحلوة وبيحبها من أجل كلامها الطيب ونظافتها في البيت وحسن تبعلها، ما في هذا إثم. المحبة الجبلية لا إثم فيها. تمام. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Ini al-hubbul jibiliyah, al-hubbul jibiliyah nggak apa-apa. Fid dunya nggak apa-apa. Tapi kalau hubbu tentang ad-dini maka fatakfur. Kalau begitu bos. Iya. Berarti kalau masalah suka senang kepada hal-hal dunia, nggak apa-apa. Kita ngefans sama siapa, nggak apa-apa. Selama kita tidak terpengaruh bos, ada landasannya pasti. Tapi kalau sudah kita terpengaruh, cara ibadahnya kita niru-niru mereka, cara apa itu ya sudah kelewatan teman-teman, sudah melewati batas teman-teman bos ya. Oke. مع شخص كافر ومحبته محبة دنيوية. طبعا بالنسبة للجلوس مع الكافر فهذا حسب المصلحة، بمعنى إذا كان ستدعوه أو تتعامل معه ولا يؤثر ذلك على دينك فهذا لا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود ومات ودرعه مرهون عند يهودي، فالأصل جواز التعامل معهم. أما المحبة الدنيوية فهذا أيضا إذا لم يؤثر ذلك على المحبة الدينية فهذه لا حرج فيها. نعم. Sahabat ya. Jika mahabbat dunyawiyah la haraja fiha, tidak ada dosa di situ. Gitu ya. Ya, sebagaimana Rasulullah dicontohkan katanya bos, setelah pernah bekerja sama saling tolong menolong dengan orang Yahudi, nggak masalah itu. Apa? Terus kaliber Ustaz Zaid Jawas dengan syekh-syekh yang sama-sama Wahabi ya, otomatis ya lebih ini bintang 5 bang. Masih Jawas masih bintang 1. Mungkin itu obrolan kali ini, mudah-mudahan kita lebih berpikir, lebih jernih, lebih ya gunakanlah akal pikiran kita dengan jernih ya, belajar lebih tidak menjustifikasikan orang lain itu salah. Lihat lagi, pelajari lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, akhiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.